Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya C. Safira Paskila dengan NIM C1022211044, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim yang berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Panglima Laut Aceh. A. Latar belakang. Panglima Laut yang terdapat di Aceh adalah lembaga adat yang dimiliki masyarakat yang tinggal di pesisir Aceh, dengan memiliki peran dan fungsinya dalam mengatur setiap aktivitas masyarakat pesisir Aceh dalam mengelola lingkungan kelautan, meliputi penyelenggaraan ritual-ritual adat kelautan seperti kanduri laut, memahami musim keononong atau musim angin laut, pantang turun melaut, dan lain sebagainya. Juga aktivitas keseharian masyarakat nelayan pesisir Aceh, seperti dalam menyelesaikan sengketa antara nelayan dan lain-lain. Panglima Laut merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yang telah hadir kurang lebih selama 400 tahun lamanya. Keberadaan Panglima Laut berperan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan melalui hukum adat lautnya. Panglima Laut yang menjadi simbol kearifan lokal mampu menjawab tantangan-tantangan dunia modern, termasuk dalam permasalahan kemaritiman, khususnya ecological security. Lembaga adat Panglima Laut sangat menjunjung tinggi kelestarian alam laut dan pesisir. Ini adalah wujud kearifan yang merupakan ruh dari lembaga adat laut. Masyarakat yang masih menjunjung kearifan lokalnya, penghormatan terhadap alam adalah suatu yang amat penting. B. Nilai-nilai budaya kemaritiman. Panglima Laut di Aceh adalah bagian dari tradisi kemaritiman yang kaya nilai-nilai budaya kemaritiman. Panglima Laut di Aceh mencerminkan hubungan mendalam masyarakat dengan laut dan kehidupan maritim. Peran Panglima Laut tidak terlepas dari menjaga kekuatan, kekeluargaan, hubungan solidaritas antar para nelayan, membentuk aturan adat atau hukum adat, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap jenis-jenis dan metode penangkapan ikan, serta melakukan sosialisasi tentang berbagai perkembangan ilmu teknologi, serta hubungan manusia dan alam. Panglima Laut juga memiliki wewenang dalam mengatur para nelayan, di antaranya wewenang Panglima Laut adalah A. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, termasuk menentukan hasil bagi dan hari-hari pantang melaut. B. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan. C. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya, dana advokasi. Berikut adalah beberapa nilai-nilai budaya kemaritiman yang mungkin terkandung dalam tradisi Panglima Laut di Aceh. 1. Ketergantungan pada laut. Kehidupan tradisional di Aceh sangat tergantung pada laut. Nilai-nilai ketergantungan pada laut untuk mata pencaharian, perdagangan, dan sumber daya lainnya dapat menjadi bagian integral dan budaya kemaritiman. Ketergantungan kepada laut bukan hanya aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi untuk nilai-nilai dan budaya yang membentuk identitas masyarakat kemaritiman. 2. Keberanian dan ketangguhan. Karena hubungan erat dengan kehidupan laut, keberanian dan ketangguhan seringkali dianggap sebagai nilai utama. Panglima Laut sering dianggap sebagai pemimpin yang berani dan tangguh, siap menghadapi tantangan dan bahaya yang mungkin muncul di laut. Panglima Laut diharapkan memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan bahaya laut. 3. Kerjasama dan solidaritas. Sebagai bagian dari budaya maritim Aceh, nilai-nilai seperti kerjasama dalam pelayaran, penangkapan ikan,
atau perdagangan laut dapat dihormati. Budaya kemaritiman sering menekankan pentingnya kerjasama dalam berlayar, menangkap ikan, dan kegiatan laut lainnya. 4. Penghormatan terhadap tradisi dan warisan. Tradisi maritim di Aceh seringkali sangat kaya dan diwariskan ke generasi ke generasi. Nilai penghormatan terhadap tradisi dan warisan budaya dapat menjadi bagian penting dari identitas masyarakat maritim. Kehidupan masyarakat maritim seringkali sangat tergantung pada laut. Oleh karena itu, nilai-nilai penghormatan terhadap laut, keberlanjutan sumber daya laut, dan perlindungan terhadap lingkungan laut dapat menjadi bagian dari adat panglima laut. 5. Spiritualitas dan kepercayaan. Hubungan dengan laut seringkali memiliki aspek spiritual. Kepercayaan terhadap perlindungan dari roh atau kekuatan alam, serta upacara keagamaan terkait dengan aktivitas maritim dapat menjadi nilai yang penting. Nilai penghormatan kepada kekuatan supranatural atau leluhur yang tercermin dalam berbagai kegiatan upacara atau ritual sesungguhnya adalah pencerminan atas pengakuan terhadap adanya kekuatan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Sebagai pemimpin, panglima laut mungkin diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepemimpinan yang adil dalam menangani masalah di komunitas mereka. Manajemen sumber daya laut dengan adil dan berkelanjutan mungkin menjadi nilai penting dalam budaya kemaritiman. 7. Kepekaan terhadap lingkungan dalam budaya kemaritiman. Kepekaan terhadap lingkungan laut dari upaya untuk melestarikan ekosistem laut dapat menjadi nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Hukum adat laut di Aceh adalah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan adalah pengusaha perikanan laut di daerah tersebut yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah hukum adat, harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, atau hak ulayat laut. Aturan mengenai tata cara melaut, termasuk larangan melaut pada hari-hari tertentu, atau termasuk peringatan gempa bumi atau tsunami Aceh 26 Desember 2004 merupakan bagian dari pelestarian lingkungan ala hukum adat laut yang diperintahkan panglima laut. Jenis norma atau hukum adat laut yang dibuat meliputi 1. Larangan mencari ikan dengan meledakkan bom atau racun. 2. Larangan menebang pohon di tepi pantai. 3. Menetapkan hari pantang laut atau hari-hari yang dilarang untuk turun ke laut. Pengaturan panglima laut dalam Kanum Aceh, kewenangan, tugas, dan fungsi dari panglima laut dijabarkan dalam Kanum Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat pasal 28 yang mengadili atau menyelesaikan sengketa dalam wilayahnya, menjaga dan memelihara kaidah norma adat laut, menggerakkan semua nelayan untuk membantu kecelakaan di laut, memimpin upacara adat, menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan alam pada wilayah laut dan pesisirnya. Kedudukan panglima laut di lingkungan masyarakat dihormati sebagai lembaga adat yang sudah ada sejak lama dan kedudukan dalam hukum normatif pun dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga panglima laut memiliki fungsi dan peran bagi masyarakat. Menurut Daud dan Adek 2010, fungsi lembaga panglima laut meliputi 3 hal, yaitu mempertahankan keamanan laut, mengatur pengelolaan sumber daya laut, dan mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan laut. D. Sanksi yang diberikan.
Tindakan pencemaran lingkungan yang dimaksud pasal 3 huruf K meliputi segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan, simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa dan atau harta benda milik seseorang. Panglima Laut dapat menerapkan sanksi berupa nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diat, denda adat, kerugian, pengucilan, pengusiran, dan pencabutan gelar adat. Pasal 20. Pergub nomor 60 tahun 2013 diatur bahwa Panglima Laut tidak hanya menyelesaikan sengketa keperdataan kelautan semata, tetapi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan bentuk tindak pidana ringan yang muncul akibat persengketaan di laut yang bermula dari hubungan keperdataan. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang mengenal pembagian antara hukum perdata dan pidana. Tindak pidana yang diselesaikan melalui forum APS Panglima Laut merupakan tipiring sebagaimana diatur pasal 10. Hal-hal yang terkait dengan sanksi adat atas hukum laut yaitu 1. Sanksi adat berupa penyitaan hasil laut, 2. Denda, 3. Perdamaian, 4. Pelanggaran turun ke laut selama jangka waktu tertentu, dan 5. Sanksi adat berupa sanksi gabungan. Panglima Laut memiliki ketentuan yang mengatur apabila ditemukan ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bom dan pukat. Ikan hasil tangkapan tersebut akan disita dan dijual. Hasil dari nilai jual ikan tersebut akan digunakan untuk lembaga Panglima Laut dalam menjalankan kegiatannya. Dana yang terkumpul dari denda tersebut akan dialokasikan kepada beberapa jenis kegiatan yang mencakup 30% untuk operasional lembaga Panglima Laut, 20% untuk lembaga adat secara umum, 30% untuk disumbangkan ke masjid, dan 20% untuk pemerintah mukim dari tempat loh yang bersangkutan. Apabila permasalahan tersebut telah selesai secara adat, maka akan tidak dilanjutkan pada pihak berwajib. Akan tetapi, jika terdapat pihak yang tidak puas atau pelanggaran telah dilakukan berulang kali, penyelesaian masalah dapat dilanjutkan kepada pihak berwajib. Bila melanggar ketentuan pada hari pantang laut, maka siapapun yang melihat akan melaporkan kepada Panglima Laut. Seterusnya, Panglima Laut memanggil pihak tersebut untuk meminta klarifikasi. Jika terbukti melanggar, maka akan menyita hasil tangkapan. Hasil tangkapan pihak yang melanggar ketentuan adat laut akan dilelang dan dana yang terkumpul biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan lembaga hukum laut, misalnya acara kendari laut, atau dijadikan dana operasional bila terjadi musibah dan pencarian nelayan yang hanyut atau tenggelam di laut. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap tindakan hukum yang telah ditetapkan, maka Lembaga Persidangan Hukum Adat Laut LHHAP melakukan musyawarah dengan staf Lembaga Hukum Adat Laut. Kasus yang pernah terjadi. Kasus sengketa hasil tangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan pemilik bot melalui Lembaga Peradilan Adat Laut. Faktor terjadinya perselisihan bagi hasil tangkapan ikan disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Seringkali adanya itikat tidak baik dari para pihak, mementingkan diri sendiri, dan tidak adanya kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara kuat antara kedua belah pihak karena perjanjian dilakukan hanya sebatas lisan semata. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut diselesaikan oleh penengah,
sehingga masing-masing pihak tidak akan merasa dirugikan. Dalam hal perikanan, khususnya di Aceh, yang menjadi pihak penengah biasanya adalah Lembaga Panglima Laut, yang oleh masyarakat nelayan diangkat dan dianggap sebagai pihak yang lebih dituakan secara hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Lembaga Panglima Laut ini telah diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 98 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kasus pertama yaitu pembagian hasil tangkapan ikan yang tidak adanya transparansi antara pihak Syamsuddin sebagai pemilik bot dengan nelayan tradisional yaitu Yakob. Masing-masing nelayan tradisional mengetahui dengan pasti beberapa bagian upah yang akan diterima berdasarkan jenis pekerjaannya. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik bot. Misalnya belanja perbekalan mereka selama melaut. Akibat pemilik bot tidak adanya transparansi mengenai hal tersebut, sehingga membuat nelayan tradisional merasa upah yang diberikan tidak sesuai dengan pembagian hasil tangkapan ikan, yang kemudian diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Adat Laut. Kedua, yaitu dalam perjanjian telah disebutkan bahwa para nelayan harus bersikap jujur terhadap hasil tangkapan ikan tersebut. Akan tetapi, Nurdin sebagai nelayan tradisional melakukan kecurangan terhadap hasil tangkapan ikan agar bisa dijual di luar sistem pelelangan. Mengetahui hal tersebut, Burhan yang merupakan temannya ketika ikut melaut bersama memberitahukan kepada pemilik bot langsung meminta penjelasan dari Nurdin yang mana telah melakukan kecurangan terhadap hasil tangkapan ikan dari hasil yang sebenarnya. Akan tetapi, Nurdin tidak mau mengakuinya, sehingga pemilik bot memilih sengketa ini diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Adat Laut. F. Status hukum, Perdes dan Perpu. Hukum adat laut juga dapat berfungsi sebagai pengisi hukum positif nasional apabila dalam hukum nasional tidak ada peraturan mengenai hal itu. Substansi kaidah adat laut adalah kaum nelayan bersama kemampuan yang mereka miliki berupa pengetahuan alat tangkap, pengelolaan sumber daya hayati laut, dan kemampuan menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alam bebas. Salah satu pola yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan pendaya-gunaan hukum adat laut. Dalam Pasal 162 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disebutkan dengan jelas bahwa salah satu kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota adalah pemeliharaan hukum adat laut. Pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 1990 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, beserta lembaga adat yang menyebutkan bahwa panglima laut adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.